Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yahkumu bil adli wa huwa ahkamul hakimin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal ghafurur rahim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Kiranya dengan bersyukur itu dapat menambah kepatuhan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menggunakan nikmat itu untuk melaksanakan semua perintahnya dan untuk menjauhi segala larangannya. Selain disebut sebagai bulan puasa, Syahrus Syiyam, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Karena di bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bagi umat Islam, ayat tersebut bukan saja dipandang sebagai sebuah catatan tentang waktu diturunkannya Al-Quran, akan tetapi juga memiliki makna lain, yakni harapan tentang adanya sebuah malam di bulan Ramadan yang dapat melipat gandakan ibadah seseorang hingga kelipatan 1000 bulan. Malam itu dikenal luas dengan sebutan Lailatul Qadar. Keinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Rasulullah SAW sendiri menyeru umat Islam untuk menyongsong malam 1000 malam ini. Dalam sabda beliau, Rasulullah bersabda, carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Kapan datangnya malam itu? Malam yang istimewa itu masih merupakan tanda tanya dan tidak diketahui secara pasti kapan datangnya. Nabi Muhammad SAW selalu menjawab sesuai dengan apa yang dipertanyakan kepada beliau. Ketika ditanyakan kepada beliau, apakah kami mencarinya di malam ini? Beliau menjawab, carilah di malam tersebut. Salah satu hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar adalah terpompanya kembali semangat beribadah umat Islam di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan, sebagaimana termaktub dalam firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Terdapat banyak riwayat yang menyebutkan tentang waktu terjadinya malam diturunkannya Al-Quran ini. Ada yang menyebutkan Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 7, 14, 17, 21, 27, dan 28 Ramadan. Sebab banyaknya riwayat mengenai kejadian turunnya Al-Quran ini, kiranya tidak mungkin mengetahui waktu tepatnya terjadi Lailatul Qadar. Namun umumnya umat Islam Indonesia meningkatkan ibadah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Carilah segala upaya kamu untuk menemui Lailatul Qadar pada 10 malam ganjil pada akhir Ramadan. Barangkali terdapat sebagian dari kita yang bertanya, mengapa waktu Lailatul Qadar tidak ditentukan secara pasti? Dengan kata lain, mengapa Allah tidak menjelaskan secara tegas tanggal berapa Lailatul Qadar terjadi? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memang sengaja untuk merahasiakannya dan kita dapat memetik hikmah dari kerahasiaan Lailatul Qadar tersebut. Jika berkaca pada fenomena umum yang terjadi di bulan-bulan Ramadan, umumnya intensitas ibadah umat Islam terjadi di awal-awal Ramadan. Namun semakin lama, semangat untuk beribadah semakin menurun, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Bahkan ada kecenderungan dipenggal di bulan Ramadan. Masyarakat kita mulai disibukkan dengan segala hal yang berkenaan dengan persiapan-persiapan menghadapi Lebaran yang sifatnya material. Seperti mempersiapkan makanan kecil untuk para tamu yang berkunjung di hari raya, membeli peci, mukena, sarung, baju baru, hingga sendal dan sepatu baru untuk sholat Idul Fitri. Terkadang kesibukan terhadap hal-hal yang sifatnya kurang substansial ini bisa menggeser keinginan untuk meningkatkan amal ibadah selama bulan puasa. Padahal jika kita tinjau lebih dalam, kegiatan-kegiatan tersebut hanya bersifat melengkapi kebahagiaan puasa dan hari raya. Tapi jelas fenomena ini sudah menjadi tradisi tahunan di penggal terakhir bulan puasa. Di saat-saat kritis ini, ketika konsentrasi umat Islam mulai terpecah kepada hal-hal yang bersifat material, Allah memberikan bingkisan Lailatul Qadar, di mana segala amal kebaikan yang dilakukan satu malam ini saja dapat mengalahkan intensitas ibadah yang dilakukan selama lebih dari 1000 bulan. Sementara jika kita kiaskan waktu 1000 bulan setara dengan 83 tahun 3 bulan. Sebuah bonus yang cukup menggiurkan. Tak heran jika kemudian di akhir puasa tema Lailatul Qadar menjadi marak dibicarakan di seluruh lapisan masyarakat. Dan masjid yang semula mulai sepi kembali dipadati pengunjung. Dan dirahasiakannya waktu datangnya Lailatul Qadar membuat ibadah umat Islam tidak terpaku pada satu malam saja. Namun 10 hari akhir bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar itu mengandung 3 macam kelebihan. Yang pertama, orang yang beramal pada malam itu akan mendapatkan pahala sebanyak lebih dari 1000 bulan, yaitu 83 tahun 3 bulan. Yang kedua, para malaikat turun ke bumi mengucapkan salam kesejahteraan kepada orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, malam itu penuh keberkahan hingga terbit fajar. Menurut hadis yang diriwayatkan Abu Dawud menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah ditanya tentang Lailatul Qadar. Lalu beliau menjawab, Lailatul Qadar ada pada setiap bulan Ramadan. Menurut hadis Aisyah, riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada tanggal ganjil dari 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Jadi, mengenai Lailatul Qadar dalam hal ini tidak ditemukan keterangan yang menunjukkan tanggal kepastiannya. Di antara hikmah tidak diberitahukannya tanggal yang pasti tentang Lailatul Qadar adalah untuk memotivasi umat agar terus beribadah, mencari rahmat dan ridho Allah kapan saja dan di mana saja, tanpa harus terpaku pada satu hari saja. Jika malam Lailatul Qadar ini diberitahukan tanggal kepastiannya, maka orang akan beribadah sebanyak-banyaknya hanya pada tanggal tersebut dan tidak giat lagi beribadah ketika tanggal tersebut sudah lewat. Namun ada penjelasan mengenai tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar itu. Di antara tanda-tandanya adalah yang pertama, pada hari itu matahari bersinar
tidak terlalu panas dan cuaca sangat sejuk. Yang kedua, pada malam harinya langit nampak bersih, tidak nampak awan sedikit pun. Suasana tenang dan sunyi, tidak dingin dan tidak panas. Rasulullah bersabda, malam Lailatul Qadar itu langit bersih, udara tidak dingin atau panas, langit tidak berawan, tidak ada hujan, bintang tidak nampak, dan pada siang harinya matahari bersinar tidak begitu panas. Semoga kita semua dapat memaksimalkan seluruh hari di bulan Ramadan, terlebih khusus di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, kita semakin meningkatkan semua ibadah, baik yang berhukum wajib maupun yang sunnah. Semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.